Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 13 Agustus 2023 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke dan Teresia Suminto. Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari ini, saat kami boleh merayakan kembali Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau sendirilah yang menggerakkan seluruh langkah dan hidup kami, sehingga kami mampu meneladani hidup Bunda Maria dalam kesetiaan dan kepedulian kepada sesama. Ingatkan kami jika hari ini kami menyimpang daripada-Mu. Jauhkan segala mara bahaya yang akan menimpa kami, dan bebaskanlah kami dari semua bentuk kejahatan, kemunafikan, kemewahan dan kesombongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 19a dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan 10ab. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Para malaikat bersuka cita.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dipanggil untuk setia. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita layak bersyukur bahwa pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini ditetapkan oleh Bapak Pius XII pada tanggal 1 November 1950 melalui pengajarannya yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Pius IX 8 Desember 1854. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja sampai pada kesimpulan ini? Apakah yang ingin gereja sampaikan melalui perayaan ini? Gereja mengajarkan bahwa kepercayaan akan Santa Perawan Maria diangkat ke surga kita peroleh karena kita percaya bahwa Maria digandung tanpa celah. Maria dibebaskan dari dosa berkat anugerah Allah. Bahwa Maria adalah tanpa dosa
Karena itu, ia tidak mengalami akibat-akibat dosa dan kematian. Kita percaya bahwa dengan kekuatan, ketaatan, dan kesetiaannya kepada sabda Tuhan, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya diterima jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan di surga. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga menjadi kesempatan gereja untuk menghormati Sang Bunda Allah yang tetap perawan, dan setelah menyelesaikan perutusannya, ia bersama Sang Putra di surga. Ia telah memberi teladan kepada kita bahwa ia tetap setia mendampingi Yesus bahkan sampai wafatnya. Kesetiaan yang telah diteladankan Bunda Maria ini harus menjiwai seluruh anggota gereja. Gereja juga ingin mengajak seluruh umat untuk memahami peranan Santa Perawan Maria bagi sesamanya. Ia selalu hadir, membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Ia hadir dalam perjamuan perkawinan di Kana. Ia tetap menyertai para murid setelah Yesus wafat dan bangkit. Bunda Maria selalu memberi kesegaran dan kegembiraan yang mampu mengayomi segala kalangan masyarakat. Ia senantiasa bertekun dalam kerendahan hati dan menjadi obat penenang bagi banyak orang. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa Bunda Maria adalah model bagi kita semua. Perjumpaan kedua wanita dalam Injil hari ini menyatakan betapa agung kuasa Allah untuk mengadakan dan memelihara kehidupan. Allah berkuasa membangkitkan hidup dari rahim yang mandul, Elizabeth, tetapi juga dari makam-makam orang yang sudah mati. Sedangkan perjalanan Maria ke Yudea mengunjungi Elizabeth menjadi ilustrasi kedatangan kerajaan Allah. Melalui perayaan Santa Maria diangkat ke surga, gereja mengingatkan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir zaman, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jika untuk nanti bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Melalui ajaran ini, Paus Pius XII ingin menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Karena berpegang bahwa doa orang benar besar kuasanya, maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Semoga berkat perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, kita semua dapat belajar bagaimana seharusnya bekerja sama dalam karya keselamatan Allah dengan penuh keikhlasan, kesetiaan dalam segala kesempitan dan kelemahan diri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.